Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai metode perencanaan pendidikan Islam, yang mana pembahasan ini meliputi yang pertama, pengertian metode perencanaan Islam, yang kedua, macam-macam metode perencanaan pendidikan Islam, yang ketiga, pendekatan-pendekatan metode perencanaan pendidikan Islam, dan yang terakhir yaitu teknik-teknik perencanaan pendidikan Islam. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian metode perencanaan pendidikan Islam. Metode perencanaan dapat diartikan sebagai cara ataupun pola dalam menyusun perencanaan pendidikan Sedangkan metode perencanaan pendidikan Islam berarti suatu cara, pola, ataupun strategi yang digunakan untuk menyusun suatu perencanaan pendidikan Islam. Poin yang kedua yaitu mengenai macam-macam metode perencanaan pendidikan Islam. Macam-macam metode perencanaan Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu metode analisis sumber, cara, dan tujuan, yang mana metode ini digunakan untuk menganalisis suatu program pendidikan yang akan dilakukan, atau bisa dikatakan untuk menganalisis pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua yaitu metode analisis masuk atau keluar, yang mana metode ini menganalisis mengenai input ataupun output dari proses pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu metode ekonometrik. Yang keempat yaitu metode proyeksi. Metode proyeksi ini digunakan untuk menganalisis peningkatan ataupun penurunan jumlah siswa yang akan masuk di suatu lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu metode siklus kehidupan, yang mana metode ini digunakan untuk menganalogasikan sumber daya yang ada di sekolah. Dan yang keenam yaitu metode analisis sebab akibat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua dan ibu dosen. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menerangkan dari C yaitu pendekatan metode perencanaan pendidikan Islam. Di sini menurut para ahli ada beragam pendekatan perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan kebutuhan sosial. Kedua yaitu pendekatan keefektifan biaya, dan yang ketiga yaitu pendekatan integratif. Nah, di sini ada 4 pendekatan perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan kebutuhan sosial. Nah, sosial di sini perencanaan pendidikan yang menggunakan suatu pendekatan yang bersifat tradisional, yaitu pendekatan yang lama begitu. Pendekatan lama lah. Karena fokus dan bertuju kepada hasil, dicapainya sebuah hasil. Dalam pendekatan kebutuhan sosial ini lebih menekankan pada tercapainya pemenuhan kebutuhan atau tuntunan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar. Selanjutnya pendekatan mengenai tenaga kerja. Yang dimaksud dengan pendekatan tenaga kerja, manpower operation, yaitu bertujuan mengarahkan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Selanjutnya pendekatan keefektifan biaya. Nah, di sini pendekatan ini berorientasi pada konsep investment in whom. Nah, di sini pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan untung rugi. Ya, hasilnya untung apa rugi, mungkin begitulah. Di antaranya ciri-cirinya yaitu pendidikan memerlukan biaya investasi yang sangat besar. Oleh karena itu perencanaan pendidikan disusun harus mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomis. Dan ciri keduanya yaitu pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kualitas layanan pendidikannya itu
akan menghasilkan output yang baik ataupun buruk, secara langsung akan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oke, selanjutnya pendekatan integratif. Nah, perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan integrasi atau dalam kurung yaitu suatu yang pendekatan terpadu lah, dianggap sebagai pendekatan yang lebih lengkap dan relatif lebih baik daripada ketiga pendekatan di atas. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan sistemik atau pendekatan sinergik. Di antara ciri atau karakteristik pendekatan integratif adalah bahwa perencanaan pendidikan yang disusun berdasarkan pada keterpaduan orientasi dan kepentingan terhadap pengembangan individu dan pengembangan sosial. Nah, begitu saja dari kelompok kami. Mungkin banyak salahnya dari kelompok kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Metode perencanaan pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama diagram blok atau bar chart, biasa juga disebut diagram Gantt. Yang kedua diagram milestone, disebut juga diagram struktur, perincian kerja yang menggambarkan unsur fungsional suatu proyek dengan keterkaitannya secara fungsional. Yang ketiga rencana operasi, dan yang keempat PERT atau Program Evaluation and Review Technique, dan CPM atau Network Planning.